Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Salam kimia, salam edukasi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiklah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, mudah-mudahan semua anak-anak dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang latihan mengerjakan soal-soal tentang asam dan basa. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Baik rumus-rumus untuk mencari konsentrasi hapes dan OH-. Dan ada beberapa contoh soal yang sudah Ibu berikan. Untuk saat ini, Ibu akan lebih menjelaskan tentang bagaimana mengerjakan soal tentang pH asam dan basa secara detail. Mudah-mudahan dengan anak-anak memperhatikan penjelasan Ibu pada hari ini, anak-anak semua bertambah paham dan mengerti bagaimana cara menghitung pH asam dan basa. Minggu lalu Ibu sudah menerangkan untuk mencari pH tentunya kita harus mencari terlebih dahulu konsentrasi hapes dan OH-nya. Ya, Ibu akan ulangi sedikit. Untuk mencari konsentrasi hapes dan OH- pada asam kuat dan basa kuat adalah asam kuat adalah konsentrasi hapes sama dengan A dikali konsentrasi asam atau A dikali Ma. Sedangkan untuk basa kuat rumusnya konsentrasi OH- sama dengan B dikali konsentrasi basa atau Mb. Nah, untuk setelah diketahui konsentrasi H+, maka baru dicari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Begitu pula dengan basa kuat, pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Yang berikutnya, pada basa kuat, setelah diketahui pOH-nya, maka pH baru bisa dicari, yaitu 14 dikurangi pOH. Yang berikutnya, rumus untuk mencari konsentrasi asam lemah dan konsentrasi basa lemah, atau artinya untuk mencari konsentrasi hapes dan OH- pada asam lemah dan basa lemah. Yang pertama kita akan bahas tentang mencari konsentrasi H+ pada asam lemah. Kita tahu bahwa asam lemah adalah asam yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagian. Maka pada asam lemah memiliki Ka atau tetapan asam lemah, di mana untuk mencari konsentrasi H+-nya rumusnya adalah akar Ka dikali M, ya. Tetapi selain rumus ini bisa juga dicari jika pada asam lemah ditanyakan berapa derajat ionisasinya atau alfanya, adalah rumusnya akar Ka dibagi M, ya. Karena untuk asam lemah besarnya alfa berkisar antara 0 sampai 1. Jadi terkadang di dalam soal ditanyakan berapa alfanya. Jadi jika dalam soal ditanyakan alfanya, maka rumusnya adalah akar Ka dibagi M. Nah, setelah diketahui konsentrasi H+-nya, maka baru bisa dicari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ini untuk asam lemah. Pada basa lemah hampir sama, hanya kalau pada asam lemah H+, kalau pada basa lemah OH-. Jadi rumusnya konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M, di mana Kb adalah tetapan basa lemah yang besarnya akan diketahui di dalam soal. Jika ditanyakan alfa basa lemah, rumusnya adalah akar Kb dibagi M. Setelah diketahui konsentrasi OH-nya, baru bisa kita cari pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah diketahui pOH, baru bisa kita hitung pH-nya. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Baik, ya, kita akan sampai pada soal-soal pH asam basa dan pembahasannya. Yang pertama, hitunglah pH dari larutan asam sulfat 0,05 M. Ya, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, biasakan kita mengerjakan soal-soal hitungan harus menggunakan diketahui, ditanya, dan baru diselesaikan, supaya kita lebih paham mengerjakannya dan runtun, ya. Jadi yang diketahui adalah A sama dengan H2. H2 ini A-nya berarti hanya sama dengan 2. Karena hanya sama dengan 2, maka A-nya sama dengan 2.
Ma itu adalah konsentrasi asamnya, di sini besarnya 0,05 m. Yang ditanya adalah pH larutan. Baik, kita tulis rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma, di mana A-nya 2 dikali 0,05, maka hasilnya 2 dikali 5 kali 10 4 min 2, hasilnya 10 kali 10 min 2. Hasilnya konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 1. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita ketahui konsentrasi H+, baru kita bisa mencari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log kali 10 pangkat min 1. Ya, min dikali min 1, akhirnya hasil pH-nya adalah 1. Jadi pH dari larutan asam H2SO4 0,05 m adalah sama dengan 1. Ya, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Hitunglah pH larutan dari 200 ml larutan HCl 0,01 m. Diketahui M-nya adalah 0,01 m. A-nya adalah hanya sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 1. Jadi konsentrasi H+ sama dengan A dikali M. 1 dikali 0,01 hasilnya 0,01 atau 10 pangkat min 2 m. Setelah ketemu konsentrasi H+-nya baru kita cari pH-nya. Min log kali 10 pangkat min 2, hasil pH-nya sama dengan 2. Ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Pada soal yang ketiga, agak sedikit tingkat soalnya lebih tinggi ya. Di sini M-nya belum diketahui tapi harus kita cari terlebih dahulu. Soalnya adalah 9,8 gram H2SO4 di mana MR-nya sama dengan 98 dilarutkan dalam air sehingga volume larutannya 200 ml. Berapa konsentrasi H+ dan pH larutan tersebut? Baik, untuk mencari pH tentunya harus cari konsentrasi H+. Untuk mencari konsentrasi H+, tentunya harus kita cari dulu M-nya ya. Maka ini bisa langsung dimasukkan dalam rumus. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali M. Karena apa? Karena ini termasuk asam kuat ya. Kalau asam kuat rumusnya konsentrasi H+ sama dengan A dikali M. Ya, jadi A-nya adalah 2, M-nya adalah gram per mR kali 1000 per volume. Maka sama dengan 2 kali 9,8 dibagi 98 kali 1000 per 200. Ya, maka hasilnya sama dengan 1 M. Maka setelah diketahui konsentrasi H+-nya 1 M, maka pH bisa dicari. Min log konsentrasi H+ sama dengan min log 1. 1 bisa diganti dengan 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 adalah 1, maka pH daripada asam tersebut adalah 0. Ya. Baik, jadi Ibu ulang. Jadi pada saat kita bertemu dengan soal-soal asam dan basa, baik kuat maupun lemah, kita harus bisa membedakan. Jika dia lemah, pasti akan diketahui Ka-nya. Jika tidak diketahui Ka, berarti asam dan asam itu termasuk asam kuat. Sama juga dengan basa. Jika tidak diketahui Kb-nya, berarti basa tersebut adalah basa lemah. Jadi menggunakan rumusnya yang asam kuat dan basa kuat. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Contoh soal yang keempat. Berapakah pH dari larutan KUH 0,01 m? Baik, KUH itu adalah basa kuat ya. Basa kuat di sini kalau untuk menandakan secara cepatnya tidak diketahui Kb, berarti rumus yang kita pakai adalah rumus basa kuat, yaitu konsentrasi OH- sama dengan B dikali M. Diketahui di sini adalah M-nya 0,01 dan B-nya kita lihat OH-nya adalah 1. Maka konsentrasi OH- sama dengan B dikali M. 1 dikali 0,01, maka 0 sama dengan 0,01 sama juga dengan 10 pangkat min 2. Setelah ditemukan konsentrasi OH-, baru kita bisa cari pOH-nya, yaitu min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 2, hasil pOH-nya 2. Sedangkan yang ditanya adalah pH. Maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Jadi pH dari larutan KUH 0,01 m adalah 12. Ya, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Hitunglah pH dari larutan basa BaOH 2 kali 0,01 m.
kita ulas lagi soal ini ya. Di sini BaOH 2 kali adalah termasuk basa kuat. Maka tidak diketahui Kb. Jadi pakai rumus mencari konsentrasi OH- dengan menggunakan rumus basa kuat, yaitu konsentrasi OH- sama dengan B dikali M. Pertama kita tentukan dulu diketahui B-nya sama dengan 2. Di sini karena OH-nya sama dengan 2, MB-nya sama dengan 0,01 M. Yang ditanya pH. Maka sebelum kita cari pH-nya, kita tentunya cari konsentrasi OH-nya terlebih dahulu. Sama dengan B dikali MB sama dengan 2 kali 0,01. Hasilnya 2 kali 1 kali 10 pangkat min 2, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2M. Maka POH sama dengan min log kali konsentrasi OH-, sama dengan min log dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 2, hasilnya min 2 log 10 min log 2. Hasilnya adalah 2 kali 1 min log 2. Maka hasilnya 2 min log 2. Ya. Kita lanjutkan setelah kita ketemu dengan POH. POH-nya adalah 2 min log 2. Maka pH sama dengan 14 dikurangi POH. 14 dikurangi dalam kurung 2 min log 2. 14 kurang 2 sama dengan 12. Min ketemu min sama dengan plus log 2. Maka pH-nya adalah 12 log 2. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, baik. Jika belum, coba diulang kembali, dibaca pelan-pelan. Jika tetap ada kesulitan atau masih belum jelas, nanti bisa ditambahkan dalam komentar yang ada di bawah ini. Baik, kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya. Ya, contoh soal yang ke-6. Hitunglah konsentrasi H+ dari larutan CH3COOH 0,1 M. Diketahui Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, pada soal di sini diketahui Ka, berarti asamnya adalah asam lemah ya. Kalau untuk mencari konsentrasi H+ pada asam lemah, berarti rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M ya. Sebelum kita selesaikan, kita tentukan diketahui terlebih dahulu. M sama dengan 0,1, Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah konsentrasi H+ dan pH-nya ya. Baik, kita cari konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M, di mana Ka adalah 10 pangkat min 5 dan M-nya 10 pangkat min 1, maka konsentrasi H+ sama dengan 10 akar 10 pangkat min 6. Akar, ingat akar sama aja pangkat setengah. 10 pangkat min 6 pangkat setengah berarti min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Jika ditanyakan pH-nya, maka pH bisa dicari. Min log konsentrasi H+ sama dengan min log kali 10 pangkat min 3. Maka pH larutan asam asetat tersebut sebanyak 3. Ya, baik. Ini adalah contoh soal untuk pH asam lemah. Ya. Kita lanjutkan contoh soal yang ke-7. Di sini larutan asam formiat 0,1 M mempunyai konsentrasi H+ 10 pangkat min 4. Hitunglah derajat ionisasi asamnya. Baik, asam formiat juga termasuk asam lemah ya. Di sini kita disuruh mencari derajat ionisasi, berarti dia derajatnya bukan 1 kalau lemah, tetapi antara 0 sampai dengan 1. Baik ya. Kita diketahui konsentrasi H+-nya sudah diketahui di sini Ma-nya yaitu 10 pangkat min 4 ya. Sedangkan konsentrasi asamnya 0,1 M. Konsentrasi H+-nya sudah diketahui. Maka konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Ya, untuk mencari alfa tentunya kita harus cari dulu Ka-nya. Ya, untuk M-nya sudah diketahui, Ka-nya belum diketahui. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M, kita tahu konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 4. Ya, sementara Ka-nya belum diketahui ya. Kita tahu bahwa akar itu adalah pangkat setengah, makanya supaya sama, supaya hilang akarnya, yang kiri dipangkatkan 2, yang kanan dipangkatkan 2. Maka hasilnya nanti akarnya akan hilang karena setengah kali 2 adalah 1.
Jadi 10 min 4 pangkat 2, 10 min 8. Di sini akar karena sudah dipangkatkan 2, akarnya hilang menjadi KA dikali 10 4 min 1. Maka KA sama dengan 10 4 min 8 dibagi 10 pangkat min 1. Coret-coret hasilnya 10 pangkat min 7. Setelah KA diketahui baru kita cari alfanya. Alfa sama dengan akar KA dibagi M, di mana KA-nya 10 4 min 7, M-nya 10 4 min 1. Maka alfanya adalah 10 4 min 6, akar 10 4 min 6. Kita tahu akar adalah pangkat setengah, ya. 10 4 min 6 kali setengah adalah 10 pangkat 3. Jadi derajat ionisasi pada asam lemah tersebut adalah 0,01. Ya, memang sangat kecil karena dia termasuk asam yang sangat lemah. Baik ya, mudah-mudahan penjelasan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah ya soal nomor 8 di sini 175 mg NH4OH Kb sama dengan 10 pangkat min 6 MR35 dilarutkan dalam air sehingga volume larutan 500 ml. Hitunglah konsentrasi OH- dan pH-nya. Ya, di sini kita lihat ada Kb, berarti bahasanya adalah basa lemah. Tetapi M-nya belum diketahui, maka nanti M-nya harus dicari. Ingat ya, rumus M sama dengan gram per mR kali 1000 per volume. Ya, diketahui di sini ya, gram NH4OH sama dengan 175 mg. Kita jadikan gram dikalikan dengan dibagi dengan 1000, maka 0,175 gram. Di mana Kb-nya 10 4 min 6, MR-nya 35, volumenya 500. Maka sebelum kita cari konsentrasi OH- dan pH-nya, kita cari dulu M-nya. M sama dengan gram per mR kali 1000 per volume. Ya, yang sebelah kanan ini ya kita perhatikan sama dengan 0,175 dibagi 35 dikali 1000 dibagi 500. 0,175 bagi 35 adalah 0,005, sementara 1000 bagi 500 adalah 2. Jadi M-nya sama dengan 0,05 kali 2. Hasilnya 0,01 atau dibuat pangkat adalah 10 pangkat min 2M. Setelah ketemu 10 pangkat min 2M, M-nya adalah kita masukkan dalam rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M, di mana Kb sama dengan 10 pangkat min 6, M-nya 10 pangkat min 2. Maka konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 8. Ingat ya, akar berarti pangkatnya setengah. Jadi berapa? 10 pangkat min 8 dipangkatkan setengah atau berarti tinggal min 4. Maka konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 4M. Setelah OH-nya diketahui, kita cari pOH-nya. pOH sama dengan min log kali konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 4. pOH-nya adalah 4. Setelah diketahui pOH-nya baru bisa dicari pH. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 10. Jadi pH larutan NH4OH yang di atas sebesar 10 ya. Baik, itu soal-soal yang bisa Ibu berikan atau bisa Ibu bahas. Mudah-mudahan dari 8 soal yang Ibu jelaskan ini dapat menambah pemahaman dan anak-anak semua jadi jelas bagaimana cara menghitung pH larutan asam dan basa. Jadi pada saat kita bertemu dengan soal pH asam basa harus dilihat terlebih dahulu asamnya apakah asam kuat atau asam lemah atau basa kuat atau basa lemah. Karena masing-masing rumus konsentrasi H+ dan OH-nya berbeda-beda. Ciri-ciri asam lemah memiliki Ka. Ciri-ciri basa lemah memiliki Kb. Baik. Ya, demikianlah penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat buat anak-anak semua, dapat dimengerti. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.